Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Sudah. Sebelum kegiatan ini dimulai, marilah kita berdoa agar apa yang di agenda hari ini berjalan lancar dan mendapatkan barokah manfaat. Amin. Amin. Ala hadirin niyah, al-Fatihah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik karena sudah memenuhi panggilan saya dalam ruangan ini, ruang bimbingan konseling, yang mana di sini kita akan membahas tentang perilaku kurang disiplin siswa terdapat masih merokok di lingkungan sekolah. Jadi maksud dan tujuan saya hari ini memanggil adik-adik, ada yang sudah tahu? Tidak. Nah, maksud dan tujuan saya memanggil adik-adik ini, saya terima laporan dari beberapa sumber, ya dari jurnal, dari catatan kesehariannya. Adik-adik ini kedapatan merokok di dalam lingkungan sekolah. Jadi harapannya nanti setelah bimbingan konseling kelompok ini, adik-adik diharapkan tidak lagi menampilkan perilaku tidak disiplin merokok di lingkungan sekolah. Harapannya seperti itu. Nanti di sini ada asas-asas dalam konseling kelompok itu, ada asas kesukarelaan, yang mana tadi kesukarelaan itu sudah adik-adik menunjukkan perilaku sudah datang ke sini secara sukarela, datang tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Artinya adik-adik sudah masuk di asas kesukarelaan. Di sini saya akan memberi gambaran tentang kegiatan konseling kelompok, di mana konseling kelompok ini ada pimpinan kelompok. Saya selaku guru BK menjadi pimpinan kelompok di sini. Nah, adik-adik selaku anggota kelompok. Ya, paham? Paham. Saya ketua kelompok, adik-adik anggota Kelompok. Nah, dari anggota kelompok ini nanti adik-adik diharapkan aktif menyampaikan permasalahan, mencari solusi, terus memecahkan masalah, mengidentifikasi nanti yang kita bahas tentang rokok. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Lanjut berarti ya. Iya. Nah, di sini saya akan memberikan pernyataan bersedia, karena apa? Adik-adik sudah bersedia, tadi sudah mengungkapkan tidak ada paksaan, adik-adik sudah membuat komitmen tidak menceritakan ke orang lain, maka saya minta adik-adik mengisi pernyataan di mana adik-adik ini melaksanakan konseling ini secara sampai selesai. Paham? Oke. Sudah bawa pulpen semua? Sudah. Oke. Nah, isi pernyataannya. Oke. Belum. Ini Erika. Nah, coba dibantu yang keras, Arif. Baca itu pernyataannya yang bertanda tangan di bawah ini, saya, nama, siapa, terus jenis kelamin, alamat. Nah, itu dibaca coba. Pernyataannya dibaca. Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujurnya berkaitan dengan masalah yang saya pahami. Nah, berarti adik-adik sepakat ya, bahwa kita akan mengikuti kegiatan konseling ini secara sampai selesai 40 menit. Nah,
Di sini ada beberapa, ada 5. Saya bersedia terlibat aktif. Nanti waktu diskusi nanti sampean saling aktif, saling tanya jawab. Terus yang kedua, identitas informasi ini saya minta dirahasiakan. Kenapa tadi saya menyampaikan asas kerahasiaan? Ya ini kita bicara di sini tidak boleh kita bicarakan di luar. Itu yang nomor 2. Terus yang nomor 3, adik-adik diminta memberikan informasi sejujur-jujurnya. Kalau merokok, dia katakan merokok. Kalau tidak merokok, dia katakan tidak merokok. Tuh. Terus yang keempat, guna menunjang kelancaran proses dilaksanakan, maka segala hal yang terkait dengan waktu dan tempat akan disepakati bersama. Mari kita sepakati konseling kelompok ini, kita sepakati 40 menit. Sepakat? Sepakat. Tuh. Yang seterusnya, ada yang tahu tentang pengertian konseling kelompok? Ada yang tahu? Tidak ada. Nah, di sini konseling kelompok ini suatu bantuan kepada individu untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusinya yang akan dipecahkan. Di sini itu tujuannya. Adik-adik kan merokok, terus sering melanggar lah aturan-aturan tata tertib sekolah, bahwa siswa ini tidak boleh merokok di lingkungan sekolah atau di lingkungan sekolah. Tuh, paham ya? Paham. Nah, yang selanjutnya saya tanya ke Farhan dulu. Farhan, kenapa kamu merokok di lingkungan sekolah? Nah, saya ingin terlihat gagah di depan teman-teman saya. Ya. Nuri. Ya, saya terpengaruh teman saya. Ya. Desa. Habis makan di kantin, saya Habis makan di kantin, merokok. Terus Andika. Saya terpengaruh ke desa Terpengaruh ajakan desa sehingga saya merokok. Arif. Karena ingin terlihat keren dan lebih dewasa. Ya, terlihat Keren dan keren. lebih Berarti kalau merokok keren ya? Tidak bahaya ya? Ya, terlihat keren ya artinya. Berarti merokok ya? Nah, Dava. Saya tidak merokok. Saya kebetulan saya kumpul bareng teman-teman yang merokok. Akhirnya saya dipanggil ke sini. Oh, berarti Dava tidak merokok ya? Karena kedapatan kumpul sama teman-teman yang merokok, akhirnya dipanggil ke sini. Tapi kenyataannya tidak merokok beneran. Ya, itu ya. Makanya nanti kalau bergaul kayak Dava, karena ini tidak merokok, akhirnya jangan kumpul teman yang suka merokok. Dari Farhan, kenapa Han kamu merokok? Farhan. Karena saya di rumah sering kumpul sama kakak-kakak saya, jadi terpengaruh merokok. Ya. Berarti Farhan terpengaruh orang tua dari lingkungan berarti ya? Iya. Lingkungannya bapaknya merokok. Terus apa pekerjaan bapaknya? Petani apa? Petani tembakau. Nah, berarti mayoritas Farhan kumpul dengan petani tembakau, akhirnya kecanduan atau ikut-ikutan merokok ya. Nah, terus untuk Nurdin, kenapa kamu merokok Nurdin? Tadi kan yang dibahas merokok di lingkungan sekolah. Di rumah Nurdin ngapain? sering ngobrol sama teman, akhirnya dia ikutan merokok. Nah, akhirnya ikut merokok. Dan teman-temannya Nurdin merokok semua. Merokok. Kalau merokok di mana biasanya? Di warung kopi. Sambil ngopi. Nanti kalau bisa, dihindari, dikurangi lah, ya. Jangan sering kumpul sama yang suka merokok, biar nanti tidak ketularan.
Nah, ketika ketularan sudah yang tadi sudah ke sekolah, ya bawa rokok. Ke sekolah habis minum kopi atau minum es, merokok. Ya. Sudah resah. Mayoritas di rumah petani tembakau Terus, dan dia coba merokok. berarti sama dengan Farhan ya. Jadi alasannya di rumah banyak orang tua yang merokok. Akhirnya juga ikut-ikutan rokok. Gimana rasanya rokok itu? Rasanya rokok itu gimana? Enak apa pahit apa ya apa? Enak. Terus Dafa tidak ngerokok Dafa ya? Beneran Pak di rumah tidak ngerokok? Beneran? Oke. Arif? Karena pengaruh iklan rokok. Oh karena lihat iklan, akhirnya ngerokok. Iya. Iklan kan iklan merokok kan merokok membunuhmu, masa mau ditiru iklan ini? Coba-coba. Oh coba-coba. Oke. Nanti bisa dihindari ya, Rif. Terus untuk Andika, kenapa Andika merokok? Karena saya seorang laki-laki, karena orang laki-laki identik dengan rokok. Oh ini kecil-kecil tapi rawan ini jawabannya. Biar gentleman ya Andika ya. Iya ngerokok biar kelihatan laki-laki. Berarti kalau tidak ngerokok tidak laki-laki ya. Iya. Oke kita lanjut. Saya tanya lagi untuk Farhan yang 5 ini karena Dafa tidak ngerokok, tidak usah menjawab nanti Dafa. Yang perokok berat itu siapa di sini? Resa. Bisa. Sehari habis berapa? Habis berapa pak? 1 apa 2 pak? 1 pak. Nurin? Setengah pak. Farhan? Sehari 1 batang. Terus Arif? Sehari 2 batang. Sehari 2 batang. Andika? 1 hari 5 batang. Sehari 5 batang. Nah, dari tadi Resa banyak menghabiskan rokok dalam 1 hari bisa menghabiskan 1 pak. Ya. Nah, gimana untuk membantu Resa karena sudah tercandu rokok? Mungkin dari teman-teman bisa ngasih saran ke Resa. Bisa. Apa kira-kira Resa bisa berhenti merokok atau setidaknya bisa mengurangi rokok? Insya Allah bisa ya. Coba apa yang solusi yang diberikan untuk Resa? Berpuasa. Bisa berpuasa. Nah, terus apa lagi? Coba berpuasa. Sering makan permen. Sering kalau pengen merokok Bukan permen. diganti dengan permen. Ya. Oh, ya coba yang lain Diganti dengan cemilan. diganti dengan cemilan. Berarti kita selesaikan masalah Resa dan kawan-kawan ini di mana perilaku kurang disiplin ini merokok di lingkungan sekolah sehingga setidaknya bisa mengurangi atau berhenti merokok di lingkungan sekolah, lebih-lebih di lingkungan keluarga. Kenapa? Karena rokok tidak baik untuk kesehatan. Ya. Nah, di sini saya memberikan kontrak perilaku, kontrak. Nah, di mana ini kontrak ini mengikat sifatnya bahwa sampean adik-adik tidak akan mengulangi merokok di lingkungan sekolah atau bisa berhenti merokok. Kita tanda tangan kontrak. Seumpama dalam kontrak perjanjian ini dilanggar, kita akan ngasih konsekuensi atau hukuman. Apa yang pantas untuk hukumannya ketika melanggar perjanjian itu? Dari Farhan dulu. Kalau melanggar perjanjian apa konsekuensinya atau hukuman yang ingin Farhan ambil? Misalnya mau digundul, mau terserah pokoknya. Ini saya ambilkan kontrak perilaku. Halaman sekolah. Nah, Farhan nanti
kalau ketemu ngerokok lagi di sekolah, ya konsekuensinya ngepel di sekolah. Iya, untuk Nuril. Saya siap digundul. Nuril siap digundul ya. Terus Resa dijemur. Terus Farhan, dapat tidak usah Arif Berdiri di depan ngaji di bendera. depan, berdiri di depan bendera di lapangan ya. Siap. Siap. Andika, Saya siap mengaji, siap apa? dihukum mengaji. Dihukum mengaji. Ini kontraknya ya. Sampean buat kasih nama, terus berjanji tidak akan mengulangi merokok di lingkungan sekolah, atau lebih-lebih berhenti tidak merokok. Wes, dapat usah karena dapat merokok. Saya siapa? Namanya saya Andika, saya Farhan, saya Resa. Setuju melakukan hal-hal di bawah ini. 1. Tidak merokok di lingkungan sekolah. Yang kedua, sanggup mengurangi merokok. Yang ketiga, lebih-lebih berhenti merokok. Kumpulkan, sudah. Nah, saya tekankan lagi di sini di mana kontrak ini saya pegang. Kalau masih kedapatan ngerokok di lingkungan sekolah, konsekuensinya ini sudah. Berarti saya tidak usah menjelaskan lagi. Ketika contoh Farhan melanggar, tadi disuruh ngepel. Terus Nuril kalau melanggar disuruh digundur. Resta kalau melanggar dijemur. Ini sudah saya pegang ya. Artinya adik-adik sanggup merubah perilaku tidak merokok di lingkungan sekolah. Kalau masih kedapatan, besok atau 2 hari lagi kedapatan, kita sudah tidak usah ngomong lagi, tinggal masih tahu kontraknya ini. Nuril digundul karena masih kedapatan merokok lagi, digundul. Berarti sudah ada pengikat ini ya. Ini saya pegang buat referensi. Mungkin saya ngasih penguatan tentang adik-adik yang sering merokok di lingkungan sekolah. Ya kalau bisa adik-adik berhenti merokok. Karena kenapa? Rokok itu 1 tidak baik untuk kesehatan. Yang kedua, rokok itu menghabiskan uang. Yang ketiga, rokok itu menimbulkan dampak negatif kepada perokok pasif. Ya. Mungkin itu saja materinya yang perlu saya sampaikan. Ada kesan dan pesan untuk kegiatan hari ini. Setelah mengikuti kegiatan ini, apa yang adik rasakan? Apa senang? Ya, apa ya saya mendapat solusi, membuat komitmen? Apa perasaan, kesan dan pesannya? Mendapatkan solusi. Mendapatkan solusi, termasuk cara mau berhenti merokok. Terus sebelum saya akhiri, saya adik-adik saya minta untuk mengisi lembar evaluasi hasil, di mana adik-adik di sini disuruh mencentang skor 1, 2, dan 3. Ini. Saya minta nanti itu dikerjakan di rumah ya. Kita tentang misalnya contoh 1, saya merasa diperhatikan oleh guru selama proses konseling. Adik-adik menjawab, saya sudah ngasih perhatian apa tidak untuk evaluasi prosesnya. Berarti kalau sudah diperhatikan, ada tentang nomor 4 dan seterusnya. Ya, saya merasa nyaman mengungkapkan masalah. Tadi kan sudah mengungkapkan masalahnya. Berarti sudah plong ya, ada. Berarti pilih nomor berapa yang sesuai tadi.
karena sudah mengungkapkan. Yang ketiga, saya merasa dapat dipercaya. Artinya ketika kita mengungkapkan permasalahan tidak boleh keluar. Artinya kita komitmen di dalam, ya tidak boleh keluar. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, oke. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik karena bersedia hadir memecahkan masalah, yang mana masalah tadi ada beberapa catatan dari jurnal, laporan dari petugas sekolah bahwa adik-adik masih kedapatan merokok. Tapi dalam konseling kelompok tadi sudah ada solusi. Terlebih-lebih solusinya adik-adik tidak merokok di lingkungan sekolah lagi. Bisa yang kedua bisa berhenti merokok itu karena yang disampaikan tadi merokok tidak baik untuk kesehatan. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.